Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa kabar Biak Monitor ya. Sehat selalu. Alhamdulillah biar alamin. Mas Hakim hari Kamis pagi ini tanggal 21 November 2024 ada di SMP Negeri 1 Kalikotes. Ini monitor kegiatan PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Di manakah? Di SMP Negeri 1 Kalikotes. Ini ada 2 orang guru piket ini ya. Ini bersih-bersih ini piala. Oke. Ini slide ini ya. Sakal SMP Negeri 1 Kalikotes. Ini suasana tetap adem ayem ya, lingkungannya bersih, bersih, sehat. Ada sangkar burungnya itu ya, ada burung jalak, kutut dan lain-lain. Ini strukturnya organisasi SMP Negeri 1 Kalikotes. Ini yang kemarin ya, lomba. Oke. Banyak penghargaannya ya, SMP 1 Kalikotes sampai Sakal. Ini penghargaan juga. Oke. Ini kepala sekolahnya Bu Ani Aryaseti ya, mulai penghargaan the best. Oke. Dinilai oleh Bapak Pengawas berdua, itu ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang nanti ada satu tambahan lagi yaitu akreditasi. Insya Allah kami sudah memenuhi semua instrumen yang ada. Nanti untuk bukti fisiknya bisa Bapak berdua bersani yang ada di meja depan, dan selanjutnya masih ada bukti fisik yang lain yang berupa link kegiatan yang ada di channel YouTube maupun kegiatan-kegiatan yang ada di medsos sekolah. Kami punya medsos IG, TikTok, FB, ya, dan YouTube, Instagram, ya, dan LinkedIn. Insya Allah kita semuanya punya sekolah kita, dan web sekolah pun sudah terintegrasi dengan penilaian. Jadi nilai itu kemarin kita langsung masukkan ke web, orang tua tinggal membuka web untuk laporan penilaian akhir semester kasar maupun tengah semester kasar. Jadi insya Allah untuk digitalisasi kami sudah melaksanakannya, termasuk perpustakaan. Ini kami juga berbasis digital. Kami ada program yang namanya Litsus, literasi Sabtu khusus, di mana di sana ada termasuk digitalized program dari program perpustakaan dan juga program literasi dan numerasi. Ini itu secuil dari program kami untuk yang mendukung rapat mutu sekolah kami, karena di awal memang rapat mutu sekolah kami sangat rendah di bidang literasi dan numerasi. Kita berupaya bagaimana mungkin kita untuk bisa mengubah sesuatu itu jadi sesuatu yang berdampak. Di awal memang untuk literasi itu kami sudah menerapkan 15 menit sebelum pelajaran. Jadi literasi kami ada literasi membaca Asmaul Husna, berdoa dengan 3 bahasa, terus langsung membaca 15 menit. Tetapi dengan kondisi sekolah kami buku-buku yang minimalis, kita juga mengadakan donor buku untuk sekolah. Akhirnya kita rombak menjadi kegiatan yang berbentuk litsus, ya, khusus Sabtu kita combine-kan jadi satu program di hari Sabtu di jam pertama. Jadi 15 menitnya kita hilangkan, tetap di kegiatan membaca 15 menit kita jadikan satu menjadi literasi khusus Sabtu. Itu
ada kelas inspirasi Bapak di dalamnya. Jadi kami mendatangkan guru-guru ataupun mentor yang merupakan orang tua murid yang punya profesi seperti dosen, dokter, ataupun profesi lainnya, bahkan pengusaha sukses untuk mengajar anak-anak kami di kelas inspirasi. Dan juga ada di dalam Litsus itu ada program untuk membaca dengan digital. Jadi kami punya perpus digital yang anak-anak bisa membawa gadget pada hari itu. Terus nanti ada pembiasaan membaca didampingi oleh wali kelas masing-masing, dan hasil membacanya dieksplor di hari Sabtu berikutnya untuk bercerita di depan kelas. Dia mampu menceritakan apa yang dia baca, dan minggu berikutnya lagi dia bercerita di depan seluruh warga sekolah. Jadi itu adalah upaya membuat anak itu berani ngomong. Nah, itu adalah salah satu program yang kami kembangkan di sekolah ini sebagai laporan kami kepada Bapak Pengawas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar, dan syukur merawat sekali lagi untuk Bapak Pengawas berdua. Semoga sehat dan bahagia. Terima kasih. Bila hidayah. Gadis cantik ada di sebelah sana berparas putih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putihnya mana? Selanjutnya sambutan dari Bapak Pengawas kepada yang terhormat Bapak Arjono SPD SAP SIP SHMSI Kabupaten Kalimantan. Oh iya, namanya juga. Ya, pemirsa, kabar kita menutup di ruangan Assalamualaikum ruangan SMP 1 Kalimantan Selatan ke PKKS Pilihan Kerja Kepala Sekolah. Saat ini disampaikan tim PKKS dari Distrik Klaten, Bapak Harjono SPD SAP SIP SHMSI bersama Bapak Sidik Pak Sidik Jaryono SPD MPD. Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kalikotes, beliau Ibu Ani alias Tuti, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Yang saya hormati sahabat saya yang hebat, Mas Sidik Jaryono, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, senior saya semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf karyawan yang saya belum hafal karena baru kali ini saya sowan sejak 8 tahun lebih menjadi pengawas. Meskipun saya pernah menjadi pengawas di sini ketika Mas Kamiti di sini itu pengawasnya saya, tapi alhamdulillah saya belum pernah ke sini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan matur, tidak lupa marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allahul Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi yang indah ini kita dapat bersilaturahim di ruangan ini dalam rangka kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan penilaian hari ini intinya ada di mukadimah ini. Jadi nanti masalah ketemu dengan kamu berdua itu slow saja, santai, guyon-guyon, ketemu sedikit setahun bisa besok orang itu. Jadi nggak ada istilah tegang, istilah pekewo, nggak usah. Kita saling melengkapi. Saya mau matur rujukannya dulu, rujukan
kegiatan hari ini, artinya menyangkut regulasi yang ada, mengapa PKKS itu dilakukan. Yang pertama, instrumen PKKS tahun ini sedikit berbeda dengan tahun kemarin. Yang tahun ini lebih sederhana. Dan itu semua sudah dijawab Mbak Ani. Mbak Lai sudah terjawab pas beliau mendiko yang lengkap sekali tadi. Itu sudah menunjukkan bahwa nilainya pasti bagus. Dilihat dari cara mendikoni sudah lengkap. Itu nilainya sudah saya rangkum di pikiran saya. Ya enggak, sudah saya rangkum. Beliau ketika itu sudah terangkum. Oh, bisnis ini. Jadi mengapa berbeda? Karena rujukannya berbeda. Kalau tahun kemarin itu masih menggunakan regulasi yang lama, Perdirjen 6565, tahunnya 20. Kalau yang sekarang sudah menggunakan regulasi yang baru sebagai pengganti yang 6565 itu. Mbak Ani apa bilang? Yaitu Perdirjen 7327, model kompetensi kepala sekolah. Tujuannya itu kegiatan yang dilakukan beliau setiap hari, yang puncaknya hari ini, itu mengacu ke sana. Kalau Perdirjen itu sudah diikuti, berarti sudah menjadi kepala sekolah yang sesuai ekspektasi pemerintah. Dan yang pertama itu. Yang kedua yang agak lebih tinggi sedikit, yaitu permennya. Permen yang masih berlaku mengenai penugasan beliau sebagai kepala sekolah, yaitu Permen Ibu Ristek nomor 40 tahunnya 21 sebagai pengganti Permen Ibu nomor 6 tahun 18. Mengapa diganti? Karena menyesuaikan kondisi, mau memberi akses yang dulu penggerak itu antara lain, sehingga perlu disempurnakan dari nomor 6 menjadi nomor 40. Dari Permen nomor 40 itu yang perlu kita cermati kaitannya ada dengan kegiatan ini adalah di bab 5 dan bab 6. Bab 5 di pasal 10, bab 6 di pasal 12. Itu yang berkaitan dengan kegiatan hari ini. Bab 5 itu penilaian kinerja kepala sekolah. Bab 6 beban kerja kepala sekolah, yang dilengkapi dengan permen baru, Permen 25 tahun 24 itu juga beban kerja. Diterjemahkan lagi Kepmennya, Kepmen nomor 495 tahun 24 itu hampir sama. Kalau Kepmen 495 itu ekuivalensi tugas tambahan Bapak Ibu guru. Jadi kembali ke Permen 40 yang pasal 10 tadi bab 5 disebutkan bahwa penilaian kinerja kepala sekolah ceramah penilaian kinerja kepala sekolah itu dilakukan setiap tahun, maka sering disebut penilaian tahunan. Harapannya penilaian ini nanti menghasilkan nilai serendah-rendahnya B untuk setiap unsur. Artinya tidak kumulatif. Setiap unsurnya B, unsur 1, 2, 3, 4 itu misalnya yang 3A, yang 1C, berarti masih ada 1 yang belum memenuhi. Nah, dan serendah-rendahnya B untuk setiap unsur. Kemudian yang bab 6 pasal 12 tadi beban kerja beliau atau tupoksi beliau itu ada 3. Yang pertama adalah mengelola sekolah ini
manajerial, maka beliau paham betul acuannya, yaitu standar pengelolaan acuannya. Standar pengelolaan yang baru ada di Permendikbud nomor 47 tahunnya 23. Standar pengelolaan itu kalau didefinisikan secara akademis adalah kriteria minimal. Standar pengelolaan itu kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kalau di POA, planning, organizing, actuating, controlling, disingkat POA. Nah, kami berdua ini posisinya ada di yang terakhir itu, di pengawasannya, membantu beliau kepala dinas. Di perencanaan, apa yang direncanakan penjelasan sudah paham. Jadi yang saya matur ini nanti ada semua di buku-buku. Yang direncanakan paling tidak meliputi 4 hal. Yang pertama, kurikulum dan pembelajaran. Jelas lengkap, beliau ini ahlinya. Guru zaman dulu sudah guru prestasi, kepala juga kepala prestasi, kurang apa. Jadi yang direncanakan pertama kurikulum dan pembelajaran. Kurikulumnya mengacu ke Permendikbud nomor 12 tahunnya 24, khususnya di pasal 29 dan 30. Pasal 30 itu kewenangan beliau selaku kepala sekolah. Kewenangannya apa? Menetapkan. Di pasal 30 itu kepala sekolah menetapkan kurikulum sekolah, kurikulum satuan pendidikan. Lalu di pasal 29-nya ada 3 ayat yang berkaitan dengan KSP pendidikan. Yang ayat 1 pasal 29, sekolah mengembangkan kurikulum. Jadi yang mengembangkan kurikulum itu tugasnya sekolah. Ayat yang kedua adalah mengembangkan kurikulum melibatkan komite. Maka komite diajak, dan sebagai bukti bahwa dilibatkan, dimohon untuk tanda tangan, tidak diminta, dimohon persetujuannya wajib. Ayat yang ketiga masih pasal yang sama, pasal 29, dalam mengembangkan kurikulum dikoordinasi oleh dinas pendidikan, maka dikumpulkan ke dinas karena selaku koordinator fungsi kontroling tadi. Sampai di dinas diverifikasi, divalidasi, kemudian sampai ke meja kepala dinas sesuai kewenangan beliau mengesahkan dan memberlakukan. Itu fungsi kontrol, karena dengan maju itu ada juga sekolah yang tidak mau upacara, ada juga. Saya nggak matur, bukan dilarang. Hormat bendera nggak mau. Ada juga. Nanti kalau tidak dikontrol oleh dinas, itu fungsinya pasal 29 ayat 3 harus dikoordinasi. Jadi yang pertama tadi yang direncanakan kurikulum dan pembelajaran, detailnya beliau paham banget. Kemudian yang kedua, apa yang direncanakan? Ketenagaan guru dan tekniknya, dibantu dengan instrumennya R7 dan R10. Tiap tahun yang keluar berapa, yang masuk berapa, si pensiun biro itu sudah di yang masuk berapa, masuk di R7 R10 dilaporkan ke dinas. Itu juga direncanakan. Yang ketiga mengenai sarprasnya, beliau
beliau selaku kepala sekolah melakukan supervisi manajerial terhadap wakasek di programmu kegiatanmu itu baik wakasek. Karena ini menyangkut sarpras ya wakasek sarpras. Jadi wakasek itu ada supervisi manajerial, ada supervisi akademik. Kalau akademik itu bagaimana mengajarnya di kelas. Bahkan ada supervisi klinik, itu yang butuh guru. Merasa butuh menghubungi kepala sekolah, mohon dibimbing. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya harus direncanakan adalah penganggarannya. Standar pembiayaan Permen 18 tahun 23. Standar pembiayaan 4 itu paling tidak yang harus direncanakan, dituangkan di dalam RKS, Rencana Kerja Sekolah, yang di dalamnya berisi RKJM, RKT, RKAS. Itu isinya hanya program dan kegiatan. Kegiatan itu ada yang beranggaran dan tidak beranggaran. Nah, yang beranggaran nanti diturunkan ke RKAS. Sama-sama kalau sudah menjadi draft RKAS, dilihat program dan kegiatan yang ada di aplikasi RKAS. Tapi kalau modelnya nggak cocok, nggak bisa diubah. Baru masuk ke RKAS yang disentralkan dengan markas, disentralkan dengan Pemdanya. Jika kalau kita menganggarkan apa saja itu dinas sudah tahu karena di sana ada markas. Di Pemdanya ada Simdanya. Sekarang namanya apa Mbak Ani itu? Simdanya ya sekarang. Itu selalu nyambung. Maka jadi kepala sekolah sekarang itu diarani abot ya abot, orang ya orang nyatanya pokoknya sing senang. Untuk manajerial ajuannya tadi ke permen nomor berapa tadi? Permen di Budistek nomor 47. Ya, bagi yang muda-muda nanti yang sebentar lagi mau berkarir menjadi kepala sekolah, silahkan mulai sekarang disiapkan. Di samping itu beliau tadi sudah mengingat bahwa seorang kepala sekolah itu menjadi pemimpin pembelajaran. Maka harus menguasai standar 1 sampai 4 SKM, isi, proses, penilaian. Kurang pas nanti beliau bisa meluruskan. Maka harus paham 4 standar itu. Dari standar 2 sampai 8 itu sebenarnya ingin mewujudkan standar 1 supaya SKL itu terwujud, maka ada standar 2 sampai standar 8 yang sekarang dilengkapi setelah muncul PP 57 tahun 21 itu ada istilah dimensi ya Mbak Ani ya. Hampir sama dengan dimensi A, mutu dan relevansi hasil belajar. Hasil belajar akan baik apabila didukung dimensi C, D, E. Dimensi C itu modal kita, kompetensi dan kinerja GTK. Kompeten, Bapak Ibu sudah kompeten semua, sudah sarjana semua, bahkan sudah S2, S3. Kompeten. Yang perlu ditingkatkan itu kinerjanya. Kompeten yang sering izin, Bapak. Tanggungnya posisi izin. Nah, itu yang perlu ditingkatkan kinerjanya supaya nanti bisa mendukung dimensi A-nya, hasilnya bagus. Kalau kinerjanya bagus, maka dimensi D-nya akan ikut bagus. Proses pembelajarannya dimensi D. Proses pembelajaran bagus didukung oleh dimensi E, pengelolaan sekolahnya, si kepala sekolah partisipatif, transparan, akuntabel. Ketika merumuskan kebijakan sekolah partisipatif, misalkan kebijakannya berupa merumuskan visi misi, dilibatkan semua warga sekolah.
Oke, demikian sisa kabar kita monitor kegiatan PKKS di SMP Negeri 1 Kalikotes ya. Kita semangat. Itu siswa sedang menjemur karpet. Suasana nyaman ya di SMP Negeri 1 Kalikotes, sejuk dengan penghijauan. Sangkat jalak itu ya. Jalak. Itu perkutut itu. Perkutut. Ada 78 perkutut. Oke. Kita anggrek. Kita semangat ya. Sakal beraksi. Oke. Oke. Sakal, ini slide-nya yang menarik ini ya. Oke. Sip.